Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mau belajar mereview buku yaitu Cambium. Yang pertama yaitu tentang berakar di dalam Kristus. Karena kalau membaca seluruhnya mungkin agak bingung, saya akan mulai mereview tentang bagaimana kita belajar untuk menjadi orang percaya yang berakar, kemudian bertumbuh dan berbuah. Kita akan membahas tentang mereview buku Berakar di dalam Kristus. Saya akan bacakan bagian-bagian yang utamanya secara ringkas terlebih dahulu. Yang pertama adalah amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus sebelum dia kembali ke surga adalah amanat untuk menjadi dan menjadikan murid ke semua bangsa di dunia. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita lanjut kepada halaman yang berikut. Bagaimana cara menggunakan buku ini? Yang pertama tentu adalah komitmen. Dimulai dengan doa, kemudian juga firman Tuhan dan penjelasannya karena ada renungan setiap harinya, satu pelajaran untuk selama 1 minggu. Yang ketiga adalah perenungan dan penerapan, kemudian ada ayat hafalan yang harus dikuasai, kemudian membuat jurnal, lalu kemudian didiskusikan di dalam kelompok, kemudian saling mendoakan, dan yang bagian terakhir adalah untuk saling menularkan. Nah, kita lanjut kepada sasaran kualitas berakar di dalam Kristus. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama adalah pengajaran. Memahami dan menerima keselamatan di dalam Kristus. Kemudian memahami dan meyakini jaminan keselamatan di dalam Kristus. Yang kedua adalah kerohanian, yaitu mulai menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas hidupnya. Kemudian mulai membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga adalah karakter. Senang, bersedia, dan setia untuk belajar dan bertumbuh. Kemudian mulai meninggalkan, melawan, dan memutuskan dosa-dosa sumber-sumber pencobaan. Yang keempat adalah pelayanan. Menyatakan kehidupan barunya kepada orang lain melalui kesaksian. Mempelajari lebih dalam, melakukan lebih teratur, dan menularkan berakar di dalam Kristus. Kita akan belajar adalah yang pertama tentang pelajaran pertama selama 7 hari adalah jalan keselamatan. Ayat hafalan yang harus dihafal adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada 7 poin yang dipelajari, yaitu keputusan terbesar. Yang kedua, rancangan terindah. Yang ketiga, masalah terfatal. Keempat, usaha yang sia-sia. Kelima, solusi teragung. Keenam, korban termulia. Yang ketujuh, tanggapan terbaik. Kemudian kita masuk di dalam pelajaran yang kedua untuk selama 7 hari, yaitu adalah jaminan keselamatan. Ayat hafalannya dalam Yohanes 10, ayat 28 sampai ke 30. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. 7 pelajaran yang dipelajari. Pertama, penjamin yang dapat dipercaya. Kedua, jaminan yang kokoh dan teguh. Yang ketiga, jaminan yang dimiliki dan diketahui. Yang keempat, tak tergoyahkan oleh pekerjaan iblis. Yang kelima, tak terintimidasi oleh perbuatan dosa. Yang keenam, tak terkecoh oleh status anak yang semu. Yang ketujuh, hidup dalam jaminan keselamatan. Memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Ayat hafalan dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ada 7 pelajaran. Yang pertama, pusat yang menentukan. Yang kedua, Kristus pusat hidup manusia baru. Yang ketiga, Kristus sebagai Tuhan atas seluruh hidup. Yang keempat, Kristus sebagai teladan dalam seluruh hidup. Yang kelima, Kristus sebagai tujuan dari seluruh hidup. Yang keenam, dasar Kristus menjadi pusat hidup orang percaya. Yang ketujuh,
menapaki hidup baru yang berpusatkan Kristus. Kita masuk ke pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat adalah dengan tema Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Ayat hafalan Yohanes 14 ayat ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada 7 pelajaran. Yang pertama, Roh Kudus yang patut kita kenal. Yang kedua, karya Roh Kudus yang melahirbarukan. Yang ketiga, karya Roh Kudus yang mengarahkan atau pedagogis. Kalau melahirbarukan itu evangelistis. Yang keempat, karya Roh Kudus yang menumbuhkan atau organis. Yang kelima, karya Roh Kudus yang memampukan atau harismatis. Kemudian yang keenam, bertumbuh oleh Roh Kudus melalui peristiwa sehari-hari. Dan yang ketujuh, bertumbuh oleh Roh Kudus melalui sarana disiplin rohani. Kita masuk kepada pelajaran yang selanjutnya adalah pelajaran yang kelima. Temanya adalah waktu teduh. Ayat hafalannya Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ada 7 pelajaran selama setiap hari 1 pelajaran. Waktu untuk pertemuan pribadi. Yang kedua, waktu yang saya butuhkan. Yang ketiga, waktu yang membuat hidup berbeda. Yang keempat, waktu yang menuntun ketetapan hati. Yang kelima, waktu untuk menghadap Tuhan. Yang keenam, waktu untuk mendengarkan Tuhan. Yang ketujuh, waktu untuk menanggapi Tuhan. Kita masuk pada pelajaran yang keenam yaitu firman. Ayat hafalan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada 7 pelajaran untuk selama 1 minggu. Yang pertama, Tuhan yang menyatakan dirinya. Yang kedua, keutamaan mengenal Tuhan. Yang ketiga, penuntun keselamatan, pertumbuhan, dan pelayanan. Yang keempat, sarana tangan Alkitab. Yang kelima, lapar dan haus terhadap firman. Yang keenam, menerima dan menyelidiki firman. Yang ketujuh, rendah hati dan taat melakukan firman. Pelajaran yang berikut adalah pelajaran yang ketujuh yaitu tentang doa. Ayat hafalan dari Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada 7 pelajaran selama 1 minggu. Yang pertama, disiplin rohani yang paling sentral. Yang kedua, hak istimewa anak Tuhan. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Yang keempat, Tuhan yang rindu berelasi dengan kita. Yang kelima, kepuasan dalam berelasi dengan Tuhan. Yang keenam, doa yang berpusat pada Tuhan. Yang ketujuh, sikap hati di dalam berdoa. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-8 yaitu bersaksi. Terdapat ayat hafalan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada 7 pelajaran. Yang pertama, kamulah saksi-saksiku. Yang kedua, kemuliaan dan sukacita Allah Bapa. Yang ketiga, keselamatan dan kepenuhan hidup orang lain. Yang keempat, tanggung jawab dan akibat kekal pada diri sendiri. Yang kelima, 2 sisi bersaksi. Yang keenam, 6 gaya bersaksi. Yang ketujuh, sikap dan langkah bersaksi. Kita lanjut pada pelajaran yang ke-9 yaitu bersekutu. Ayat hafalan Ibrani 10:24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada 7 pelajaran. Yang pertama, hidup baru, keluarga baru. Yang kedua,
belajar dari persekutuan jemaat Tuhan mula-mula. Yang ketiga, persaudaraan yang saling membangun. Yang keempat, pengajaran yang mengubahkan dan menumbuhkan. Yang kelima, penyembahan bersama yang memuliakan Allah. Yang keenam, pelayanan yang menjadi kesaksian. Yang ketujuh, membangun komunitas sejati. Kita lanjut pada bagian terakhir, yaitu penggandaan rohani. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kata berlipat ganda secara umum berarti bertambah banyak secara berlipat-lipat, suatu pertambahan nilai yang tidak didasarkan pada deret hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tetapi menurut deret ukur atau kelipatan tertentu, menjadi 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 dan seterusnya. Pelipat gandaan kita temukan dari berbagai bidang ekonomi dan segala sesuatu yang multi level marketing kepada orang-orang di lingkungan jaringan sosial yang kemudian akan meneruskannya kepada orang lain. Pelipat gandaan rohani berkaitan dengan kehidupan manusia secara rohani. Pertumbuhan rohani kita sebagai murid Kristus bukan saja kita sendiri yang dibentuk makin seperti Kristus, tetapi juga membangun keserupaan Kristus di dalam diri orang lain. Untuk itu, di bagian akhir materi pemuritan berakar dalam Kristus ini, kita akan belajar mengenai apa itu pelipat gandaan rohani, mengapa pelipat gandaan rohani itu, dan bagaimana pelipatan gandaan rohani itu. Inilah review dari buku Berakar dalam Kristus. Kita akan lanjutkan buku yang kedua dan ketiga. Shalom.